Pertanyaannya, apakah semua orang beriman akan melewati neraka? Jawabannya iya. Ya. Tetapi melewati di atasnya, bukan masuk ke dalam. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Ma minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka tersebut. Nanti di mahsyar kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita, neraka dihadapkan di depan mata kita dengan kobaran-kobarannya, dengan gemuruhnya, letupan-letupannya, itu akan disaksikan oleh semua orang. Orang-orang kafir akan masuk dalam neraka tanpa hisab, tidak ditimbang lagi amalnya. Karena memang dasarnya tidak ada manfaat amal-amal yang telah mereka kerjakan. Semua amal baik yang dikerjakan oleh orang kafir selama di dunia, baik di pandangan agama Allah. Misalnya dia bakti dengan orang tua, dia jenguk orang sakit, dia bersedekah, ya, dia bantu orang susah. Ini kan dalam agama Islam baik. Maka tetap Allah nilai, tapi dihabiskan di dunia. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kebahagiaan dalam rumah tangga, Allah bukain pintu rezeki di dunia untuk menghabiskan semua, ya, amal-amal baik tersebut di dunia dan tidak akan diberikan balasan di akhirat. Maka ada orang yang masuk neraka tanpa hisab, itulah orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Ini langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ada orang yang akan ditimbang dulu amalnya, yaitu orang-orang mukmin yang masih banyak dosanya, dikenal dengan usatul mukminin. Ditimbanglah amal-amalnya. Ada juga orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita harapkan, semoga Allah masukkan kita di antara golongan mereka. Ini karena orang yang sibuk dalam keseharian di dunia, dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Tidak ada celah dalam hidupnya untuk melakukan pelanggaran. Sangat berprestasi. Mirip dengan orang kalau di perusahaan selalu datang on time, kerjakan pekerjaan dengan baik, prestasi. Nah seperti itulah dalam ibadah. Dia berprestasi, tidak ada pelanggaran agama dalam hidupnya. Nah orang-orang seperti ini setelah para nabi-nabi, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Karena mereka tidak ada yang perlu ditimbang amal-amal buruknya. Karena memang tidak ada dosanya. Mereka selalu mengikuti dengan istighfar setiap harinya, mereka menjauhi dosa-dosa besar dan segala macam hal. Nah ini poinnya. Nah, tetapi untuk menuju ke surga, akan dibentangkan sebuah sirat atau jembatan di atas neraka. Yang disebutkan dalam banyak hadis, ya, dia lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, licin, gelap, dan Allahu alam berapa lama orang akan melewatinya. Ada golongan pertama yang melewatinya itu seperti kilat, sangat cepat. Karena amal yang luar biasa yang mereka miliki, amal solehnya yang sangat banyak. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini insyaAllah. Ada orang yang seperti kecepatan kuda, ada orang seperti burung terbang, ada orang seperti yang berlari, ada orang yang berjalan lalu kemudian dia jadi merangkak karena amalnya tidak mampu untuk mendorongnya melewati sirat tersebut. Namun dia pun akhirnya berhasil lewat dari sirat tersebut. Dan ada orang yang masuk ke dalam neraka dulu. Nah orang yang masuk neraka dulu adalah orang-orang beriman yang ditimbang dosa sama amal baiknya, tapi dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Mereka lewatin sirat lalu jatuh ke neraka sampai dosanya bersih baru masuk ke dalam surga. Jadi kita semua pasti akan melewati neraka. Hikmah yang sangat besar, walaupun itu orang-orang beriman, mereka lewati neraka agar mereka lihat betapa dahsyatnya siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi nanti pada saat masuk ke dalam surga, kita akan menilai luar biasa surga itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, di surga di istana seorang mukmin itu akan ada satu pintu, di mana pintu itu dia bisa melihat ke neraka setiap saat. Dia nikmatin surganya semua, tapi ada satu pintu kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Jadi dia bisa melihat siksaan-siksaan yang menimpa ada neraka. Maka dengan itu dia akan selalu mensyukuri bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya umumnya perkataan ahli surga, di antaranya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli surga nanti, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka semuanya sepakat mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami harapkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Karena mereka lihat neraka itu. Mereka lihat bagaimana perihnya, bagaimana siksanya, bagaimana teriakannya, ya, dan luar biasa gitu ya. Sampai dalam beberapa riwayat berhubungan dengan masalah neraka itu, ahli neraka itu nanti akan terus disiksa dan non-stop. Disiksa sampai hangus, sampai belang-belang, sampai rusak tubuh mereka, sampai menghitam, berasap. Lalu kemudian Allah utuhkan lagi kembali, pengutuhan kembali, penciptaan kembali, rusak-rusaknya organ-organ tubuhnya itu juga sudah sangat menyakitkan. Kemudian disiksa lagi, begitu terus sampai tidak ada batasnya.
Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya nanti mereka akan memanggil para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, sambil mereka mengatakan, tolong mintalah kepada Allah agar datang dan menghisap kami, meringankan beban kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun, enggak dijawab, dibiarkan saja gitu ya. Sampai setelah itu pun pas tiba masa dijawab yang Allah izinkan, para malaikat dengan sangat keras dan tegas. Karena ini ciri penjaga neraka para malaikat ini adalah mereka sangat keras dan kasar. Dalam surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6 Allah sebutkan ciri mereka. Maka mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dengan kalian. Udah, kalian akan tetap kekal di sini di neraka. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka dan Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa abad, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Tapi Allah tidak jawab, mereka terus disiksa sampai setelah sekian seumur dunia Allah baru menjawab ya.